Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rzuqna al-khushu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian makna bacaan salat yang kali ini membahas doa iftitah. Dan doa iftitah yang kita bahas adalah doa iftitah yang diawali kalimat Allahumma lakal hamdu. Insyaallah malam hari ini pembahasan terakhir untuk doa ini. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah membahas doa iftitah yang baru, dan yang baru nanti itu juga variasi yang terakhir. Setelah itu baru nanti masuk pembahasan makna surat Al-Fatihah. Jadi kita baca mulai Al-Fatihah, nanti berlanjut mungkin untuk surat-suratnya nggak mungkin semua Quran, mungkin yang pendek-pendek saja yang kita hafal, berlanjut seterusnya, dan insya Allah kita usahakan membahas maknanya sampai salam ya, insya Allah. Baik, kita baca bersama-sama dulu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, insyaallah malam hari ini yang kita kupas adalah makna lafadz antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi ini lafadz yang terakhir yang menjadi penutup dari doa iftitah yang panjang ini. Patut saya garis bawahi, ini doa iftitah yang terpanjang yang diriwayatkan dari Nabi selain dari doa inni wajjahtu wajhiya. Nah, itu juga cukup panjang. Nah, ini afdolnya juga termasuk bagian yang kita agendakan untuk dihafal supaya kita saat sholat bisa berganti-ganti membaca variasi doa iftitah. Kita mulai. Antal muqaddimu. Apa makna antal muqaddimu? Anta bermakna engkau, yang maksud di sini adalah Allah. Al-muqaddimu. Al-muqaddim itu dari kata qaddama. Qaddama itu bermakna menjadikan di depan atau mendahulukan. Ya, menjadikan di depan. Lawannya adalah muakhir. Wa antal muakhiru, dan engkau ya Allah adalah zat yang al-muakhiru. Muakhiru dari kata akhara. Akhara itu menjadikan di paling belakang. Ya, menjadikan sesuatu di paling belakang atau mengakhirkan. Jadi ayat
doa iftitah ini kita terjemahkan secara sederhana, antal muqaddimu wa antal muakhir adalah engkau ya Allah adalah zat yang menjadikan sesuatu paling depan dan menjadikan sesuatu yang paling belakang, yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Nah, terjemahan harfiahnya kira-kira begitu. Nah, sekarang kita akan mengupas dari al-muqaddim dulu. Apa makna al-muqaddim secara lebih mendalam? Kenapa Allah kok dinamakan zat yang mendahulukan paling depan, menjadikan sesuatu yang paling depan? Mengapa demikian? Ya. Jawabannya adalah karena dalam banyak hal Allah itu memutuskan ada yang dijadikan paling depan, sebagaimana Allah juga memutuskan ada sesuatu yang dijadikan paling belakang. Contoh, Rasulullah itu bercerita nanti ketika tiupan sangkakala pertama itu berbunyi. Jadi kalau menurut ayat Al-Quran dan hadis itu kan tiupan sangkakala nanti ditiup sebanyak tiga kali. Yang pertama adalah yang dinamakan nafkhatul faza', tiupan yang membuat terkejut, semua makhluk menjadi terkejut, manusia, jin, setan, malaikat, hewan-hewan semuanya terkejut. Yang kedua adalah nafkhatus sa'qi, tiupan yang membuat semua makhluk mati. Manusia mati, setan mati, jin mati, malaikat mati, kecuali malaikat yang dikehendaki oleh Allah. Nanti yang tersisa dalam tiupan yang kedua ini adalah Jibril, Mikail, malaikat Israfil, malaikat maut, dan malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nafkhatul ba'tsi, tiupan yang membuat hidup kembali, membangkitkan semua makhluk yang sebelumnya telah binasa. Nah, dalam hadis diceritakan pada saat tiupan pertama kali itu nanti yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang lelaki yang sedang merenovasi tempat minum unta. Wah, ini unik ini ya. Tapi ada hadis yang bilang begitu. Ya, saya bacakan hadisnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi mengatakan begini, "Tsumma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan." Di hari itu, awal hari kiamat itu nanti, ketika pertama kali sangkakala ditiup, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mendengar suara tiupan itu, melainkan semua akan memiringkan lehernya untuk berusaha menangkap suara dulu. Ya, karena ingin mengetahui suara apa ini. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu haudha ibilihi. Dan manusia pertama yang mendengarnya adalah laki-laki yang yalutu haudha ibilihi. Yalut dari kata bahasa Arab yang bermakna islah, memperbaiki, merenovasi kalau bahasa kita. Yalutu haudha ibilihi. Haud itu tempat minum. Kadang diterjemahkan telaga. Nah, untuk konteks ini yang dimaksud adalah tempat minum air unta. Karena unta itu kan minumnya banyak. Kalau hanya dikasih satu gelas ini nggak puas. Jadi unta itu biasanya dibuatkan semacam kolam khusus begitu. Yang itu kemudian unta-unta ketika minum, sekali minum itu bisa sekian puluh liter berapa gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya untanya 10, jelas butuh tempat minum yang besar. Nah, ini diceritakan nanti yang mendengar pertama kali adalah seorang laki-laki yang sedang merenovasi tempat minum untanya. Ya. Ini memberi kesan bahwa suara trompet itu tidak langsung keras, enggak. Jadi suaranya itu didengar satu orang dulu, terus kemudian yang lain mulai ikut mendengar, gitu ya. Kemudian akhirnya semuanya menjadi mendengar. Jadi prosesnya begitu. Ini menurut hadis Nabi. Nah, ini adalah contoh al-muqaddim, sifat Allah yang sifatnya muqaddim, yakni menjadikan seseorang sebagai yang pertama kali mendahului yang lain. Gitu ya. Dalam hal mendengar suara tiupan sangkakala, ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sifat muqaddim Allah adalah ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama kali dibangkitkan.
pertama kali dihidupkan. Berarti didahulukan di antara semua nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi Muhammad itu bukan manusia pertama. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Juga bukan nabi pertama. Nabi pertama ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Adam atau Nabi Nuh, ya. Bukan Rasul pertama, tetapi Nabi Muhammad dimuliakan Allah, sehingga di antara semua makhluk yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Nah, ini contoh sifat muqaddim Allah. Allah mendahulukan sebagian hamba dimuliakan dengan cara dibangkitkan mendahului makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah penghulu anak Adam. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Dan aku juga manusia pertama yang bumi akan merekah untuknya. Ya, artinya nanti setelah kiamat itu, setelah semua makhluk mati, kemudian ditiupkan sangkakala yang ketiga, pertama-tama yang akan merekah itu adalah kuburan Nabi Muhammad yang ada di Madinah sana. Jadi tanah yang di sana itu akan retak dulu, merekah dulu, mengeluarkan jasad Rasulullah, kemudian ruh Rasulullah dikembalikan ke jasad beliau, sehingga beliau kemudian hidup pertama kali di antara semua makhluknya Allah. Nah, ini contoh ya sifat al-muqaddim Allah. Setelah Nabi Muhammad siapa? Nah, ini kita tidak tahu, gaib ya. Tapi ada riwayat dalam Sahih Bukhari yang memberi kesan bahwa setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Ada kesan, tapi kita nggak tahu ya. Bagaimana ini kisahnya? Kalau dalam Sahih Bukhari dinyatakan Rasulullah pernah bersabda, la tukhayyiruni min bainil anbiya. Janganlah kalian menjadikan aku sebagai nabi yang paling baik di antara nabi-nabi. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah, karena manusia nanti pada hari kiamat akan mati semua. Fa akunu awwala man yufiq, lalu aku akan menjadi orang yang pertama kali sadar, hidup kembali. Fa idza ana bi Musa akhidhun biqaimatin min qawaimil arsy, ternyata aku melihat Musa sedang memegangi tiang arsy. Jadi saat Rasulullah itu bangun, dihidupkan itu, beliau melihat Nabi Musa sudah memegangi tiang arsy. Fala adri afaqa qabli am juzia bisaqatit tur. Saya jadi tidak tahu apakah beliau Nabi Musa itu dihidupkan sebelum saya, ataukah beliau itu dibalas oleh Allah karena pernah diwafatkan pada peristiwa minta melihat Allah itu. Nabi Musa itu kan pernah dibuat Allah itu menjadi tidak sadar setelah dihancurkan gunung karena ingin melihat Allah. Nah, ini dijadikan sebagai peristiwa yang ada kemungkinan Nabi Musa itu, kata Nabi, dibuat termasuk yang dikecualikan oleh Allah, tidak dimatikan, ya, karena beliau sudah pernah mengalami peristiwa berat dulu pada saat oleh Allah dibuat pingsan atau mati pada saat gunung itu hancur kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, ini kalau para ulama menjelaskan dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Sebelumnya Rasulullah belum diberitahu bahwa beliau adalah manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah itu beliau mendapatkan wahyu sehingga beliau akhirnya tahu bahwa beliau adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, tetapi nanti Rasulullah pada saat bangkit dan hidup itu melihat Nabi Musa sedang berpegangan pada tiang-tiang arsy, ya. Ya, jadi ini adalah contoh sifat muqaddim Allah, seorang hamba yang hidupnya terakhir, nabi terakhir, tetapi didahulukan dalam hal kebangkitan. Nah, itu yang mana muqaddim. Engkau adalah zat yang muqaddim, menjadikan seseorang, menjadikan sesuatu sebagai yang pertama. Termasuk sifat muqaddim Allah adalah mendahulukan umat Islam untuk dihisab. Jadi di antara semua umat nabi-nabi itu, mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya sampai zaman Nabi Muhammad itu, yang didahulukan dihisab itu adalah justru umat Islam. Ini adalah jenis kemuliaan, memuliakan umat Islam. Kenapa? Karena siapa yang dihisab lebih dulu berarti kan duluan menuju surga, gitu kan?
Kalau dia menjadi ahli surga, maka dia duluan menuju surga. Dan kita tidak tahu berapa jarak antara masuknya umat Islam ke dalam surga dengan umat-umat yang lainnya. Karena di dalam hadis dinyatakan hisab itu detailnya luar biasa, sangat detail. Setiap senti dari hidup manusia itu akan dihisab oleh Allah. Ya, satu orang itu butuh berapa lama kira-kira dalam menghisab itu? Nah, kalau misalnya umat Islam itu jumlahnya 10 miliar saja misalnya, bayangkan itu satu orang dihisab misalnya selama 50 tahun misalnya. Kalikan itu berapa lama itu kira-kira waktu hisabnya itu. Nah, dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Jadi umat Islam itu didahulukan. Dalam Sahih Al-Bukhari dinyatakan begini, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami, kata Rasulullah, kami yakni Rasulullah dan umatnya adalah kaum yang terakhir tapi akan mendahului pada hari kiamat. Baida annahum utul kitaba min qablina, hanya saja umat yang lain itu diberi kitab sebelum kita. Tsumma hadza yaumuhum alladzi furida alaihim fakhtalafu fihi. Kemudian hari ini adalah hari di mana mereka itu diwajibkan untuk menerima risalahku, kemudian mereka berselisih. Fahadanallah, maka Allah memberi kita petunjuk. Gitu ya. Jadi ini menegaskan bahwa umat Islam itu nanti di akhirat akan dihisab pertama kali dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ini adalah sifat al-muqaddim Allah. Kemudian sifat muqaddim Allah yang lain adalah Nabi Muhammad nanti itu akan didahulukan untuk memberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah permohonan kepada Allah supaya mengampuni seorang hamba, supaya menyelamatkan seorang hamba dari neraka. Itu namanya syafaat. Nah, hadis Nabi itu menegaskan bahwa yang pertama kali diizinkan Allah memberi syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Ada dalam hadis Sahih Muslim. Rasul mengatakan, lanjutan hadis tadi, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diterima saat memohonkan supaya boleh memberi syafaat. Nah, ini Rasulullah ini pertama kali. Bagaimana kisah detailnya? Kisah detailnya ada dalam Sahih Bukhari ini. Ini kisahnya panjang ya, saya jelaskan ringkasannya. Jadi nanti ketika umat manusia itu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah akan mendekatkan matahari hingga matahari itu membakar mereka semuanya dan semuanya menjadi berkeringat. Ketika mereka berkeringat, maka keringat itu ada yang sampai pada mata kaki mereka, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Berapa lama manusia berdiri menunggu dihisab oleh Allah dalam keadaan terpanggang sinar matahari itu? Nah, jawabannya adalah selama ribuan tahun. Ya, selama ribuan. Satu riwayat mengatakan manusia akan berdiri selama setengah hari akhirat, yang mana satu hari akhirat itu setara dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Jadi bayangkan, Anda separuh saja itu berarti 25.000 tahun itu berdiri menunggu. Sehingga mereka itu akhirnya, bayangkan ya, dalam kondisi telanjang, berkeringat, bengong, susahnya luar biasa, sampai mereka itu kemudian bermusyawarah satu sama lain, lalu kemudian mencari siapa yang kira-kira bisa memohon kepada Allah supaya segera diselesaikan urusan di hari itu. Maka mereka kemudian berkata, kita datangi saja Adam. Adam itu adalah nenek moyang kita. Maka datanglah kepada Adam. Kemudian mereka mengatakan, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, kemudian menumbuhkan ruhnya padamu dan memerintahkan malaikat supaya sujud kepadamu. Tolong mintakan syafaat kepada kami, kepada Allah, karena kami saat ini sungguh menderita. Maka Adam mengatakan,
Nabi Adam mengatakan, sungguh Tuhanku hari ini sangat murka dan tidak pernah murka seperti hari ini dan tidak akan pernah murka lagi setelah hari ini. Dan sesungguhnya Tuhanku pernah melarang aku untuk memakan buah di surga, tetapi aku membangkangnya. Kemudian Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi, nafsi itu maknanya adalah diriku, diriku, diriku. Artinya beliau sendiri itu khawatir dengan nasib dirinya. Jangankan menolong kalian, saya sendiri itu nggak tahu nasib saya hari ini bagaimana, itu loh. Nabi Adam itu saking takutnya seperti itu. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Adam. Kamu pergi saja kepada selain aku, pergilah ke Nuh. Ya, disuruh mendatangi Nabi Nuh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi, dan Allah telah menyebutmu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tolong mintakan syafaat kepada Allah supaya kami ini segera diselesaikan dari kesusahan kami ini. Kata Nabi Nuh, jawabannya mirip dengan Nabi Adam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hari ini telah marah secara luar biasa dan tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah lagi setelah hari ini. Dan sesungguhnya saya itu pernah berdoa untuk membinasakan kaumku. Jadi Nabi Nuh itu pernah berdoa supaya membinasakan kaum ini, merasa bersalah juga kayak begitu tuh. Akhirnya beliau bilang nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Ini nggak tahu saya ini, nasib saya hari ini pun saya nggak tahu. Pergi ke nabi selain saya, jangan ke saya. Pergilah ke Ibrahim. Disarankan untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka datang ke Nabi Ibrahim, kemudian berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah di muka bumi. Jadi gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Khalil itu kekasih Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan, tolong mintakan syafaat kepada Allah supaya kami ini lepas dari kesusahan hari ini. Jawab Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan murka yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah murka lagi sesudahnya. Dan aku ini pernah berdusta 3 kali. Nah, jadi teringat kesalahan di masa lalu. Nabi Ibrahim itu mengatakan pernah berdusta 3 kali. Apa maksud berdusta 3 kali ini? Maksud berdusta 3 kali adalah, yang pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala, beliau mengatakan inni saqim, aku sakit. Nah, sebenarnya untuk menghindar dari ajakan menyembah berhala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat dihadapkan pada Raja Namrud karena telah menghancurkan berhala-berhala itu. Kata Nabi Ibrahim, waktu ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, lah itu, yang paling besar itu. Nah, itu ya. Untuk sebenarnya itu memaksudkan untuk ngajak berpikir sebenarnya. Tapi khawatir sudah termasuk hukum dosa. Coba, kira-kira kalau Nabi Ibrahim merasa salah itu, terus gimana dengan omongan-omongan kita yang lebih dahsyat dari itu ya. Ini Nabi Ibrahim sampai takut loh itu. Kemudian dusta yang ketiga adalah ketika istrinya itu sama Nabi Ibrahim itu hijrah ke Mesir, kemudian diketahui oleh Raja Mesir istrinya sangat cantik, sementara di situ ada kebiasaan Raja Mesir itu kalau mengetahui seorang wanita sangat cantik, kemudian dia punya suami, maka suaminya akan dibunuh, terus istrinya akan direbut. Nah, terus ditanya Nabi Ibrahim, ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini saudariku. Nah, itu ya. Jadi tujuannya untuk menghindar supaya tidak dibunuh oleh Raja Mesir itu. Yang dimaksud Nabi Ibrahim sebenarnya bahasa Tauriyah, ya ini saudari dalam iman. Maksudnya begitu. Nah, ini Nabi Ibrahim takut karena selama seumur hidup itu di antara semua ucapan beliau merasa pernah berdusta tiga kali. Sehingga beliau bilang nafsi, 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 diriku, 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 ya. Pergilah ke selain saya, pergi saja ke Isa. Disarankan ke Nabi Isa. Lalu akhirnya orang-orang datang pada Nabi Isa dan mengatakan, hai Isa, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah kalimat Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh dari Allah. Engkau sudah berbicara saat masih bayi kepada manusia. Tolong mintakan syafaat kepada kami. Maka kau tidak melihat bagaimana kesusahan kami hari ini. Ya, kata Nabi Isa, sesungguhnya Tuhanku hari ini telah marah dengan murka yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan
murka lagi setelah hari ini. Nah, tapi nggak ada riwayat dosanya seperti apa ya yang dilakukan oleh Nabi Isa. Barangkali Nabi Isa merasa gak enak karena Nabi Isa itu hari ini kan satu-satunya Nabi yang disembah, satu-satunya Nabi yang dipertuhankan. Walaupun itu bukan perbuatan beliau, tapi beliau merasa benar-benar mungkin tidak enak sekali, gitu ya. Beliau nggak bilang apa-apa, hanya bilang Allah marah sekali hari ini. Kemudian beliau bilang nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Kamu pergi aja kepada Muhammad. Nah, diarahkan kepada Nabi Muhammad. Maka semuanya datang pada Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu maupun kemudian. Tolong berikan syafaat untuk kami, mohonkan kepada Tuhanmu supaya melepaskan kami dari kesusahan ini. Ya, Nabi Muhammad kemudian langsung menyanggupi. Jadi beliau tidak bilang seperti nabi-nabi yang lain, beliau kemudian langsung menuju di bawah arsy, menuju ke bawah arsy. Kemudian beliau langsung jatuh tersungkur sujud. Kemudian Allah membukakan ilmu-ilmu kepada Nabi Muhammad yang sifatnya itu ilmu untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dikenal oleh manusia sebelumnya. Hari ini kita kalau memuji Allah itu kan terbatas apa yang diajarkan Rasulullah, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, alhamdulillah, lillahil hamdu, gitu ya, hamdan lillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu kan semua yang diajarkan Nabi. Tapi nanti di akhirat Rasulullah itu diajari puji-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadap Allah yang tidak pernah diajarkan kepada makhluk manapun. Maka dibaca oleh Rasulullah. Dan yang luar biasa dalam riwayat yang lain itu Rasulullah sujud sambil memuji Allah itu selama 1 minggu. Bayangkan itu ya. Kita kalau sujud 5 menit aja gimana rasanya ya. Ini sujudnya seminggu Rasulullah itu untuk memintakan syafaat kepada Rasulullah. Karena lafadznya disebut Jumu'ah, 1 Jumu'ah. Ya, Jumu'ah itu seminggu kira-kira. Saya belum tahu ini apakah seminggu ukuran dunia atau ukuran akhirat. Kalau ukuran akhirat lebih ngeri lagi itu ya. Jadi sujud selama seminggu. Lalu kemudian akhirnya Allah berkenan berbicara. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tusyaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, pasti kamu akan diberi, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu. Maka Rasulullah bangkit dari sujudnya, kemudian beliau bersabda, ummati ya Rabbi ummati, umatku ya Rabbi umatku. Jadi yang pertama diselamatkan Rasulullah itu umatnya Nabi Muhammad. Seperti ini nanti ya kedudukan Nabi kita. Makanya sebesar ini jasa Nabi, ayo banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Satu-satunya cara untuk berterima kasih kepada Nabi itu hanya sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tuh nggak mungkin balas jasanya Nabi itu, saking besarnya. Makanya di Quran itu diajari cara balas Nabi itu ya hanya mungkin satu-satunya dengan sholawat. Kita ngasih rumah Nabi ya nggak ada gunanya ya. Kita mau ngirim rekening untuk Nabi ya nggak akan mungkin diterima ya. Makanya sholawat itu adalah satu-satunya cara terbaik untuk membalas kebaikan Nabi. Ummati ummati. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad diberitahu, hey Muhammad, masukkan di antara umatmu orang yang tidak dihisab dari sebelah kanan, ya, dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Jadi bayangkan ini orang yang masuk surga tanpa hisab pun itu nanti akan mengalami kesengsaraan dulu, yang harus bingung, takut, kepanasan, keringetan, sampai galau banget semacam ini. Setelah Rasulullah minta syafaat, baru kemudian oleh Allah diizinkan untuk membawa umatnya yang masuk surga tanpa hisab masuk ke dalam surga dari pintu yang sebelah kanan. Ya. Ya, jadi ini ceritanya masih panjang, tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah adalah hamba Allah pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, setelah Rasulullah baru kemudian boleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Siapa yang boleh memberi syafaat setelah Rasulullah? Setelah Rasulullah nanti yang diizinkan memberi syafaat adalah 1 para malaikat. Jadi malaikat itu nanti akan memberi syafaat.
Malaikat siapa saja itu ya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, kan ada hadis Nabi yang bilang kayak begini. Dan dia itu azan dan iqamah walaupun sendirian. Salat 5 waktu azan dan iqamah. Dia salatnya sendirian, maka di belakangnya akan diikuti malaikat ikut salat yang banyaknya sejumlah gunung. Ya. Tapi kalau dia nggak azan dan iqamah, hanya iqamah saja, maka dia akan diikuti malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri saja. Itu menunjukkan keutamaan azan dan iqamah. Dan azan iqamah itu bukan hanya saat jamaah, ya. Jadi walaupun jenengan sendiri di padang pasir misalnya, ya, itu disunahkan azan dan iqamah. Karena begitu. Nah bisa jadi malaikat yang sering ikut sholat bersama kita ini nanti yang akan memintakan syafaat untuk kita. Ya Allah, ini hambamu di dunia dulu setiap sholat selalu azan dan iqamah, selalu memanggil kami gitu ya. Maka ampunilah dosanya, masukkan ke dalam surga, jangan kau masukkan ke dalam neraka. Malaikat ini ya, satu malaikat. Termasuk yang suka mengikuti jenazah orang yang meninggal misalnya. Itu kan ada hadisnya itu ya, diikuti oleh malaikat ya. Nah dia ketika menyaksikan semacam itu kenal ya. Termasuk juga orang yang suka memberi sholawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya malaikat-malaikat khusus yang mengawasi siapa saja hamba-hamba Allah yang suka bersolawat kepada Nabi. Dan malaikat ini nanti akan melaporkan, disampaikan kepada Rasulullah. Ini loh fulan bin fulan bersolawat kepada engkau. Jadi kalau tahu amalannya kayak begini, maka sangat mungkin ini termasuk di antara malaikat yang memberikan syafaat kepada manusia. Gitu ya. Kemudian selain malaikat adalah nabi-nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad nanti seluruh nabi-nabi baru memberikan syafaat untuk umatnya. Nabi Isa akan memberikan syafaat untuk umatnya. Nabi Zakaria memberikan syafaat untuk umatnya. Nabi Yahya akan memberikan syafaat untuk umatnya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh. Ada nabi yang hanya diikuti 1-2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak diikuti orang pengikut sama sekali. Nabi Musa itu termasuk yang banyak pengikutnya. Ya. Nah itu. Kemudian setelah nabi-nabi, siapa lagi? Termasuk yang boleh memberikan syafaat adalah orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu menurut hadis Nabi, dia nanti berhak memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, yushaffa'us syahidu fi 70 min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu diberi izin untuk akan diterima syafaatnya pada 70 orang keluarganya. Jadi nanti lebih dari anak istrinya itu, jelas itu. Anak istri kan nggak sampai 70 toh. Istrinya 4 sekalipun ya. Kecuali istrinya 4, anaknya 10 masing-masing dari istri. Oh, masih 40 dia, belum sampai 70 misalnya ya. Jadi 70, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, bibinya, saudara-saudaranya yang lain, sepupu, keponakan dan sebagainya, itu diberi izin untuk memberi syafaat 70 orang. Artinya kalau misalnya di sebuah keluarga itu ada yang soleh sampai mati syahid, lalu kemudian yang lain itu solehnya biasa-biasa saja misalnya ya, ya soleh tapi nggak baik, nggak benar-benar baik gitu ya, ya soleh tapi masih ada cinta dunianya misalnya, sehingga dia juga melakukan maksiat misalnya, sehingga mestinya dia itu masuk neraka atau tetap masuk neraka, maka yang berhak memberikan syafaat itu nanti diizinkan oleh untuk mengambil kerabat-kerabatnya yang sudah masuk neraka itu tadi, gitu ya. Itu orang yang mati syahid. Ya. Selain orang yang mati syahid, termasuk yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu adalah orang-orang soleh terhadap kawan-kawannya. Gitu ya. Jadi nanti begini ceritanya itu, menurut hadis itu dikatakan, nanti orang-orang soleh itu ketika akan masuk surga, dia akan mencari-cari temannya. Loh, dulu temanku yang sama-sama bareng sholat kok nggak ada ini, yang sama-sama bareng puasa kok nggak ada di sini, kita dulu sama-sama bareng haji kok tidak ada di sini, kemana ini? Setelah dicari-cari ternyata masuk neraka. Makanya kenapa kok masuk neraka? Padahal sama-sama berbuat amal soleh yang sama. Bisa jadi masuk neraka karena ada niat yang salah mungkin, sehingga tidak diterima oleh Allah. Maka sahabat yang baik ini akan minta izin kepada Allah, ya Allah, dulu kami punya sahabat di dunia
Yang dulu itu sama-sama sholatnya bersama kami, bayar zakatnya juga bareng bersama kami, puasa seperti kami, berhaji bersama kami, bahkan berjihad bersama kami. Tapi kenapa kok kami tidak melihatnya? Kenapa kok dia masuk ke dalam neraka? Maka Allah kemudian mengatakan, pergilah ke neraka. Kalau kalian mengenal salah satu di antara mereka, ambillah. Nah, ini contoh ya. Jadi ini contoh syafaat orang-orang soleh. Makanya penting berteman dengan orang soleh itu seperti itu. Karena bisa jadi kita itu nanti di akhirat diselamatkan gara-gara itu. Teman itu penting banget. Ini harus kita tanamkan juga kepada anak-anak sejak dini. Hari ini itu kebanyakan anak-anak rusak itu karena salah pergaulan. Anak-anak terlibat narkoba itu ya diawali dari teman-teman yang sesama pengguna narkoba itu. Ya, dan teman hari ini itu juga lebih luas dari itu. Kadang orang berteman lewat dunia maya itu pengaruhnya juga besar banget itu. Makanya di hari ini kita harus lebih ketat mengawasi anak-anak itu. Dia itu berteman dengan siapa di dunia maya, karena itu pengaruhnya besar itu. Ya, jadi kalau bisa kita kasih pengertian bahwa teman itu sangat menentukan din seseorang. Kalau dia baik, maka insya Allah itu akan memberikan manfaat di akhirat. Bahkan menurut hadis, termasuk yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Ada hadisnya itu. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi orang yang termasuk ahli Al-Quran. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mempelajari Al-Quran, memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Itu insya Allah termasuk golongan ahlul Al-Quran, ya. Nah itu. Ini contoh sifat muqaddim Allah, mendahulukan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat. Termasuk sifat muqaddim Allah dalam mendahulukan Nabi Muhammad masuk surga dulu sebelum nabi-nabi yang lain. Jadi manusia pertama kali yang masuk surga itu Nabi Muhammad. Ini ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku nanti akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, fa astaftihu. Lalu kemudian aku meminta supaya diizinkan dibukakan pintunya. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu surga itu akan berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Nah, jadi ini nanti mengesankan bahwa surga itu ketika ditutup, ya, kemudian diketuk pintunya dari luar, itu penjaga yang di dalam itu nggak tahu siapa yang ada di luar, nggak mengenal yang ada di luarnya, benar-benar tertutup. Ya, jadi sampai bertanya, "Man anta?" Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Fa'aqulu Muhammad." Saya adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Ya, maka kemudian penjaga surga itu mengatakan, "Untukmulah aku diperintahkan supaya aku tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau." Nah, jadi pintu pertama yang dibukakan di surga nanti hanya dibukakan untuk Nabi Muhammad. Nah, itu adalah contoh-contoh sifat muqaddim Allah. Antal muqaddimu, kalau disebut antal muqaddimu itu yang kita bayangkan begitu. Allah itu maha kuasa, Allah itu bebas untuk mendahulukan siapapun dalam urusan apapun di kalangan hambanya. Nah, adapun yang kedua, sifat yang kedua yakni wa antal muakhir. Allah itu yang mengakhirkan, menjadikan sesuatu menjadi yang paling akhir. Ini adalah lawan dari muqaddim. Contoh sifat muakhir Allah itu apa? Misalnya mengutus Rasulullah sebagai nabi terakhir. Nah, berarti kan mengakhirkan juga toh. Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi yang terakhir. Ini banyak sekali dalilnya. Misalnya di surat Al-Ahzab Allah menyebut, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah seorang dari lelaki kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, jadi penutup para nabi, khatamun nabiyyin artinya nabi yang terakhir. Termasuk dalam Sahih Bukhari disebutkan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Bani Israel itu selalu diurus oleh para nabi, setiap kali nabi wafat selalu diganti nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Nah, ini Nabi menegaskan bahwa Rasulullah itu nabi yang terakhir. Kalau Bani Israel itu setiap wafat nabi mesti diganti nabi yang lain. Nabi Yakub dulu, setelah Nabi Yakub diganti Nabi
Yusuf. Setelah Nabi Yusuf ada lagi keturunannya sampai Nabi Isa, terakhir Nabi Isa ya. Terakhir sudah itu Nabi Isa di kalangan Bani Israel ya. Nah, karena itu kalau misalnya ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu jelas pendusta. Ya, itu jelas pembohong. Apakah ada? Ya banyak. Yang ngaku nabi itu banyak. Di Indonesia itu ada namanya Ahmad Musaddiq ya. Aliran Ghafatar itu kan ngaku sebagai nabi. Kalau di India ada namanya Mirza Ghulam Ahmad, pengikutnya banyak itu. Alirannya dinamakan aliran Ahmadiyah. Jadi yang ngaku jadi nabi itu banyak sekali. Nanti yang terakhir, yang paling berbahaya fitnahnya itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu ngaku sebagai nabi, punya ciri-ciri yang mirip Nabi Isa, tapi pendusta gitu ya. Jadi bisa menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman, bisa menggemukkan hewan-hewan, bahkan bisa menghidupkan orang mati, dalam riwayat kayak begitu. Tapi itu trik ya, kerjasama dengan setan, dengan iblis begitu ya, bukan benar-benar menghidupkan seperti Nabi Isa. Sehingga fitnahnya paling besar itu fitnahnya Dajjal, nanti ngaku sebagai nabi, setelah ngaku sebagai nabi pengikutnya semakin banyak, terakhir ngaku sebagai Tuhan gitu ya. Oke, jadi ini contoh sifat muakhir Allah menjadikan Rasulullah sebagai utusan yang terakhir. Termasuk sifat muakhir Allah adalah menjadikan malaikat maut yang terakhir mati pada hari kiamat. Jadi nanti saat tiupan sangkakala yang mematikan itu yang terakhir mati itu adalah malaikat maut. Ini ada dalam riwayat ya. Jadi di surat Az-Zumar misalnya disebutkan wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Lalu sangkakala pun ditiup, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan mati saat ditiup sangkakala itu? Menurut riwayat, yang dikecualikan adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat maut. Ya. Lalu nanti Allah akan berfirman kepada malaikat maut, siapa yang tersisa? Yang tersisa hidup adalah engkau yang maha hidup dan tidak pernah mati, dan hambamu Jibril dan Mikail serta malaikat maut, saya malaikat maut. Kemudian Allah berfirman, matikan Jibril, matikan Mikail, disuruh mematikan malaikat Mikail dulu. Setelah itu dimatikan, kemudian Allah bertanya, siapa yang tersisa hidup? Yang tersisa adalah engkau yang selalu hidup, kemudian hambamu Jibril dan malaikat maut. Terus Allah memerintahkan, matikan Jibril. Setelah dimatikan, Allah bertanya, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa? Yang tersisa adalah engkau yang tidak pernah hidup dan hambamu malaikat maut. Kemudian Allah berfirman, matilah kamu. Jadi terakhir ya, malaikat maut itu dimatikan. Dan malaikat maut itu ketika dimatikan itu berteriak keras yang seandainya teriakannya didengar oleh seluruh makhluk di antara langit dan bumi, maka semuanya pasti akan mati. Ya, kita nggak tahu bagaimana keras ngerinya teriakan itu, dan itu adalah kehidupan terakhir malaikat maut, karena setelah itu malaikat maut tidak akan pernah dibangkitkan lagi, karena nggak ada maknanya lagi dibangkitkan, karena setelah dihidupkan kan nggak ada kematian lagi. Jadi satu-satunya makhluk yang dimatikan dan tidak pernah dibangkitkan, satu-satunya malaikat yang dimatikan dan tidak pernah dibangkitkan itu adalah malaikat maut saja. Nah, ini contoh sifat muakhir Allah. Allah mengakhirkan malaikat maut sebagai makhluk yang terakhir saat dibangkitkan. Ada juga riwayat Nabi Sulaiman adalah nabi terakhir yang masuk surga, ya, di antara semua nabi-nabi yang lainnya. Karena Nabi Sulaiman ini kan yang paling kaya, paling sejahtera, paling pol lah. Nikmat dunia itu paling pol. Makanya dari riwayat kayak begini, wal anbiya qabla Sulaiman bin Dawud bi arba'ina kharifan lima kana fihi minal mulki. Para nabi akan masuk surga sebelum Sulaiman bin Dawud selama 40 tahun
karena Nabi Sulaiman itu diberi kerajaan. Nah, ya. Ini kan contoh Allah mengakhirkan Nabi Sulaiman untuk masuk ke dalam surga, ya. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa ada orang ahli dosa yang disiksa paling lama di neraka dan terakhir masuk surga. Jadi ada termasuk sifat muakhir Allah adalah ada hamba Allah yang akan dijadikan Allah sebagai penghuni surga yang paling akhir. Ini ceritanya panjang ya, saya jelaskan singkat saja. Kata Nabi, orang yang pertama kali masuk surga adalah seorang lelaki. Lelaki di sini bukan wanita ya. Yang terakhir masuk surga itu adalah lelaki. Dia nanti akan berjalan dan terjatuh. Jalan jatuh gitu ya. Jadi kayak sempoyongan gitulah kira-kira jalannya. Tersungkur, jalan lagi, tersungkur, jalan lagi. Kadang-kadang dibakar api, kadang-kadang selamat. Gitu ya. Lalu kemudian begitu sudah melewati api neraka itu tapi masih merasakan hawa panasnya, kemudian lelaki tersebut bersyukur, Maha Suci Allah yang telah mensucikan, yang telah menyelamatkan saya dari engkau wahai neraka. Ya, sungguh Allah telah memberi saya anugerah yang tidak diberikan kepada makhluk yang generasi awal maupun yang akhir. Setelah itu Allah kemudian menampakkan sebuah pohon kepada lelaki ini. Terus lelaki ini berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku kepada pohon ini agar aku bisa berlindung di bawahnya dan bisa minum dari airnya. Lalu kemudian Allah menjawab, hei anak Adam, bisa jadi kalau aku ngasih kamu permintaanmu, nanti kamu minta lagi yang lain. Lalu kemudian laki-laki ini bilang, tidak wahai Tuhanku, aku berjanji kepada engkau saya tidak akan meminta selain itu saja. Jadi hanya minta supaya didekatkan ke pohon, supaya bisa berlindung di bawahnya dan bisa minum airnya. Karena selama ini kan sudah merasakan panasnya api neraka kayak begitu ya, jadi sudah haus, kepanasan. Jadi mendapatkan tempat teduh itu rasanya sudah luar biasa rasanya. Ya. Setelah itu kemudian ketika didekatkan, kemudian dia pun berlindung di sana, lalu kemudian meminum airnya. Setelah itu Allah menampakkan pohon lain yang lebih bagus, lebih indah daripada pohon yang ditempatinya itu, gitu ya. Lalu kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, dekatkan saya pada pohon yang itu supaya saya bisa minum airnya. Ya. Lalu kemudian dia berjanji, saya berjanji ya Allah, saya tidak akan meminta kepada engkau selain itu. Terus Allah kemudian mengatakan, hai anak Adam, bukankah sebelumnya kamu sudah berjanji kamu tidak akan meminta selain ini? Kenapa sekarang kamu melanggarnya? Ya, tapi karena Allah Maha Pemurah, kemudian masih bilang begini, ya nanti kalau aku kasih, kamu minta lagi yang lain, gimana? Ya. Terus kemudian dia berjanji, saya berjanji ya Allah, saya tidak akan minta yang lain, saya cukup ini saja sudah, pohon yang ini saja. Akhirnya kemudian didekatkan ke pohon itu, dia pun bisa menikmati pohon itu, berlindung di bawahnya, minum airnya. Setelah itu kemudian ditampakkan lagi pohon yang kali ini dekat pintu surga, yang jauh lebih bagus daripada dua pohon yang lainnya. Jadi ini perjalanannya mendekat ke arah surga begitu ya. Ada satu pohon lagi yang jauh lebih bagus daripada dua pohon sebelumnya. Lalu kemudian pengen lagi gitu ya, melek lagi bahasa Jawanya. Kemudian minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok bagus ya, tolong dekatkan saya kepada pohon itu. Aku berjanji saya tidak akan minta lagi selain itu ya Allah. Izinkan saya supaya bernaung di bawah pohon ini agar saya juga bisa meminum airnya. Saya berjanji saya gak akan minta lagi setelah ini. Allah menegur lagi, hei anak Adam, kamu kan sudah berjanji tidak akan minta selain yang kamu minta kemarin. Kenapa sekarang melanggar lagi? Kemudian dia menjawab, iya ya Allah, tapi aku minta ini saja kali ini ya, supaya engkau mengabulkan permintaan saya ini, gitu ya. Ya, akhirnya kemudian karena Allah Maha Pemurah, dikabulkan lagi, mendekat ke pohon yang ketiga itu tadi. Nah, begitu sudah di dekat pohon yang ketiga yang bagus itu, mendengar suara-suara penghuni surga yang ketawa, cekikian, bahagia gitu ya.
Akhirnya dia itu kemudian berdoa lagi, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Masukkan saya ke dalam surga. Kemudian Allah menegur, hai anak Adam, ya, kamu itu sudah minta berkali-kali, ya. Terus kamu sekarang minta masuk ke dalam surga, ya. Kalau misalnya sudah langsung dikasih ketentuan oleh Allah, kalau misalnya kamu tak kasih seperti dunia dan semisalnya, apakah kamu ridho? Maksudnya dikasih surga yang paling rendah, ya, yang seperti dunia dan semisalnya. Wah, orang ini merasa nggak layak, kemudian mengatakan, atastahzi'u minni wa anta rabbil alamin. Apakah engkau mengejek aku ya Allah? Padahal engkau adalah Tuhan alam semesta. Akhirnya kemudian ketawa. Jadi disebutkan dalam hadis ini Allah itu tertawa. Tertawa dengan komentar si hamba tersebut. Lalu kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dia dikasih dunia dan seperti 10 kali dunia. Itu level surga yang paling rendah yang akan dimasuki manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Ini Masya Allah, bayangkan ya, ini surga paling rendah aja seperti itu. Gimana dengan surga yang paling tinggi. Jadi seperti jenengan jadi penguasa dunia ini, tapi 10 kali, 10 planet misalnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu surga yang paling rendah yang akan dimasuki manusia yang terakhir masuk surga, yang jelas dia akan sebelumnya sudah disiksa di neraka entah berapa lama, hanya Allah yang tahu. Ini artinya manusia terakhir masuk surga itu berarti kebaikannya sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya mungkin yang hanya sebesar debu itu saja, yang dia itu akhirnya masuk surga dengan kebaikan yang sangat sedikit itu tadi. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk yang sedikit itu tadi, yang paling tidak mendapatkan karunia yang masuk surga tanpa perlu harus mampir ke neraka. Ya, itu contoh sifat muakhir Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Nah, ini menegaskan kembali tauhid supaya seorang hamba selalu ingat bahwa dirinya itu kewajibannya adalah menyembah Allah di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.